masalah orang serakah. Yes. Orang serakah itu ada macam-macam bentuknya ya. Jadi ada yang eh, terlihat langsung kita baca ya, oh ini orang memang serakah. Atau ada juga yang memang tidak terlihat. Jadi orang yang diam-diam sebetulnya dia tuh punya maksud. Nah, eh, yang justru paling berbahaya itu kalau menurut saya itu justru orang yang diam-diam itu punya maksud ya, karena tanpa kita sadari dia itu berusaha untuk mengambil hak-hak kita. Nah, orang seperti inilah yang biasanya tipenya itu adalah tipe orang asas manfaat ya. Jadi biasanya orang seperti ini tuh orang yang permainannya licik, orang yang permainannya itu bisa dengan penuh kepura-puraan ya. Nah, gimana caranya kita menghadapi orang-orang yang tipe serakah, yang bisa terlihat dan juga yang tidak terlihat ya. Tiba-tiba nanti kita seperti terjebak di suatu permasalahan nantinya. Nah, kalau menurut saya pribadi nih ya, menghadapi tipe orang serakah seperti ini lebih baik menjauh. Karena kalau kita mendekat pun mereka itu nantinya juga akan terus, terutama yang secara sembunyi-sembunyi ya, yang kita tidak kelihatan kalau dia tuh memang punya maksud ingin menguasai hak kita, itu biasanya dia itu secara lebih berbahaya karena diam-diam dia itu nanti pura-pura baik dengan kita, pura-pura ramah kepada kita ya, tapi sebetulnya dia itu punya maksud tertentu. Nah, bagaimana cara mengenali orang yang tipe serakah seperti ini? Nah, untuk mengenali tipe orang yang serakah seperti ini memang tidak terlihat. Jadi kita biasanya akan tahu memang tidak secara langsung ya, tapi harus dengan pakai feeling juga, atau enggak dari fenomena kejadian yang ada. Misalnya kita tes aja di saat kita kita sedang susah atau kita sedang kasarannya sedang dalam terkena suatu musibah, apakah dia akan siap datang membantu kita, menolong kita dan lain sebagainya. Itu misalnya hanya salah satu contoh, tapi kalian terserah bagaimana cara mengetesnya, karena itu kan masing-masing berbeda ya. Nah, dan itu ngetesnya itu tidak hanya satu saja, mungkin lebih dari 3 ya, untuk kita meyakinkan bahwa ini orang memang benar-benar punya niat baik dengan kita, ataukah memang orang ini punya maksud tujuan tertentu ya. Nah, kalau dengan orang yang tidak terlihat ya, semacam begini, yang punya niat serakah terhadap hak-hak kita, itu memang perlu dites, karena kita nggak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menyadarinya ya. Karena mereka itu seperti masuk menyelinap begitu ya di kehidupan kita ya kan. Dan dari kejanggalan-kejanggalan ini setelah kita tes, nanti baru kita bisa ambil kesimpulan, dan kalau memang benar kita merasa